Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, masing-masing dari kami. Saya sendiri, Muhammad Rashid Nugraha, yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Dan selanjutnya ada Dina Nur Ayu Febrianti dan juga ada Vita Nur Aisyah. Oke. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hubungan AS dengan Iran ini tidak pernah akur sejak revolusi Islam di tahun 1979. Padahal sebelumnya hubungan mereka ini sangat akrab dan Amerika Serikat selalu mendukung Raja Iran yaitu Shah Muhammad Reza Pahlavi. Iran juga sempat menjadi pemasok minyak tetap buat AS ketika terjadi embargo minyak oleh negara-negara Timur Tengah. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada kalian pada malam hari ini, menurut kalian apa sih permasalahan apa gitu yang menjadi pemicu konflik antara Amerika dengan Iran ini? Mungkin dari siapa pengen nambahin? Mau Vita dulu atau aku dulu nih? Kamu aja nggak apa-apa. Silakan siapa yang punya pendapat dulu yang pengen disampaikan langsung aja diomongin. Oke, aku dulu ya. Jadi, sependek pengetahuan aku ya, aku sempat baca juga di beberapa artikel media massa. Jadi, emang dari dulu itu hubungan Iran sama Amerika Serikat itu memang kurang baik. Berawal pada sekitar tahun 1951, itu, Amerika itu melakukan kudeta terhadap Iran, yang di mana, Amerika itu membantu, siapa tuh namanya, Shah Muhammad Reza Pahlavi untuk menggulingkan pemerintahannya, Mohammad Mossadegh. Nah, kenapa sih Amerika itu pengen banget ngebantuin buat ngegulingin si Mohammad ini, karena si Mohammad ini tuh pengen banget, menasionalisasikan, minyak Iran. Jadi selama ini tuh, Iran tuh udah rugi banget gitu loh, minyaknya tuh udah diambil alih sama, pihak swasta, itu ada Inggris sama Amerika. Nah, oleh karena itu, Presiden Mohammad ini, pengen menasionalisasikan minyak Iran. Nah, tetapi, si siapa tuh, si Shah Muhammad ini tuh nggak setuju. Akhirnya sama Amerika didukung. Amerika jelaslah pasti bakalan mendukung ini karena itu akan merugikan dia juga kan. Akibatnya kalau misalnya, minyaknya dinasionalisasiin kan akhirnya uang-uang minyaknya itu kan nggak ngalir ke perusahaan Amerika, ngalirnya itu ke negara Iran. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kan akhirnya ini nih si Muhammadnya itu udah gagal nih, udah tergulingkan, terus jadi si Shah Muhammad Reza Pahlavi ini. Nah, terus, setelah itu, si Shah Muhammad Reza Pahlavi ini juga nggak lama jadi presidennya, dia itu digulingin sama, siapa tuh namanya, Ayatollah Khomeini gitu kalau nggak salah namanya. Nah, dia itu nggak setuju, sama pemerintahannya si, Reza Pahlavi ini, karena dia itu terlalu pro sama barat gitu loh. Karena kita juga tahu kalau misalnya Iran itu kan, apa sih namanya, dia tuh bener-bener anti barat banget ya kan, apalagi kebijakan luar negerinya Iran itu kan semuanya itu bersumbernya sama Al-Qur'an, sama Sunnah, pokoknya tuh dia bener-bener nerapin, apa sih, Islam Islam pada kebijakan politiknya gitu.
Nah, mungkin berawal dari situ juga kalau hubungan AS sama Iran tuh nggak baik dari situ. Terus akhirnya kan dari situ kayak, apa sih, serangannya tuh berbalik gitu loh. Sempet waktu, Iran juga sama AS sempet kayak ngobrolin tentang perjanjian nuklir gitu. Kan karena kita tahu juga kalau misalnya Iran itu kan, dia punya nuklir. Nah, terus kan, kalau nggak salah aku baca, Iran tuh buat nuklir tuh juga kayak buat, kayak itu tuh juga, apa sih, kayak mengkhawatirkan masyarakat dunia juga, soalnya tuh si nuklirnya ini tuh dibuat bom gitu loh. Jadi kan masyarakat dunia juga takut gitu loh, takutnya Iran ini menyalahgunakan si bom ini gitu. Terus akhirnya kan Amerika sama Iran buat perjanjian gitu. Tetapi nyatanya perjanjiannya tuh, eee, apa sih, nggak kayak kayak nggak ada gitu loh, kayak udah hilang gitu aja gitu. Terus Vita mungkin mau nambahin? Ya, selanjutnya dari Vita, kalau pengen nambahin. Ya sebenarnya nggak jauh beda sama Dina ya kan, hubungan Iran sama AS ini udah cukup rumit dari tahun 1950-an. Pada waktu itu kan masalahnya tentang minyak bumi. Dulu kan si Iran ini ingin menasionalisasikan tambang minyak bumi yang sebagian besar itu dikuasai oleh Inggris. Tapi Inggris sama Amerika itu pada saat itu melakukan kudeta pada kepemimpinannya Muhammad Mossadegh ini. Terus dari pihak si Inggris sama Amerika Serikatnya ini mengajukan Muhammad Reza Pahlavi ini. Kemudian Reza Pahlavi ini kan naik, tapi rakyat Irannya tidak puas dan mengajukan rival politiknya yaitu Ayatollah Khamenei gitu. Terus gerakan Khamenei ini dianggapnya memberontak sama si Amerika ini. Nah, kemudian si Khamenei ini diasingkan. Pada saat diasingkan udah diasingkan terus dia pulang lagi ke Iran. Nah, membentuklah revolusi Iran pecah di sana. Kemudian menggulingkan kepemimpinan Reza Pahlavi. Tapi setelah dukungannya Amerika Serikat yaitu Reza Pahlavi ini digulingkan oleh Khamenei, sentimen Amerika Serikat kan kayak Anti-imperialisme. Vita? ada suara nggak? Ada kok, ada. Lanjut ya, lanjut. Nah, setelah itu hubungannya kan udah panas ya. Terjadi sentimen di antara kedua belah pihak. Kemudian dengan Iran mengembangkan nuklir itu membuat Amerika tambah semakin panas. Kemudian terjadilah perjanjian antara Iran dan Amerika Serikat mengenai pembatasan energi nuklir itu. Nah, tetapi saat itu kemudian ya, Amerika Serikat meninggalkan perjanjian yang menyebabkan sanksi dilakukan lagi terhadap Iran. Setelah itu beberapa tahun kemudian pada Januari lalu terjadilah penyerangan dari Amerika Serikat terhadap salah satu pimpinan militer Iran yang sangat sangat penting dan berpengaruh. Nah, dari situlah konfliknya semakin memanas lagi. Mungkin gitu aja selanjutnya.
Aku mau tambahin dikit. Terus juga kalau nggak salah tuh waktu pas pemerintahannya Presiden George W. Bush itu Iran itu pernah dicap sebagai negara yang pokoknya yang bener-bener yang negara yang jahat gitu loh, kayak dia tuh kayak evil gitu loh. Dia tuh dikelompokkan sama Irak, sama Korea Utara juga. Terus juga, sempet tuh waktu tahun 2000 yang tadi kan Vita udah jelasin kalau misalnya AS itu mundur. Nah, itu tuh sebelumnya tuh dia tuh, Iran tuh sama AS juga udah buat perjanjian nuklir sama sama Cina, terus Inggris juga sama Perancis juga. Nah, kalau menurut aku, memanasnya Iran sama Amerika Serikat itu ini sih karena kecurigaannya Amerika Serikat yang, siapa tuh namanya, eee, kelompok Hizbullah kalau nggak salah itu di Irak. Jadi dia tuh nyerang itunya AS, nyerang, militernya apa sih namanya tuh, eee, pokoknya nyerang tempat militernya AS gitulah ya. Pangkalan militer. Pangkalan militer AS. Nah, AS itu ngeduga kalau misalnya dalang kayak yang ngebiayain perangnya itu tuh Iran gitu. Ya tapi emang bener sih kalau misalnya yang ngebiayain, Iran tuh ada campur tangan di situ. Nah akhirnya dari situ tuh, Amerika tuh ngebales Iran. Akhirnya kan, apa, petinggi militer Iran ditembak mati sama AS. Dan menurut aku juga caranya AS itu juga salah sih, nembak matinya tuh kayak bener-bener kalau misalnya aku baca itu tuh bener-bener nggak manusiawi banget sih. Maksudnya kayak orang baru turun dari pesawat gitu loh, terus tiba-tiba ditembak mati, itu nggak manusiawi banget sih menurut aku. Kayak, eee, apa sih, mungkin memanasnya Iran sama AS ini ya karena itu tadi, kesalahpahaman antara kedua belah pihak itu. Kalau dari kita sendiri ada pendapat lain atau ada opini lain gimana? Kalau menurut aku ya, kedua belah pihak ini antara Iran sama Amerika Serikat ini semakin memanas ya karena itu tadi, si Amerikanya curiga dan menganggap Iran teroris, dan Iran itu sebaliknya menganggap Amerika sebagai teroris juga. Terus, ini juga nggak sih, apa sih, diperparah sama maksudnya kalau aku ngelihat ya, emang sih maksudnya Presiden Amerika Serikat dari dulu-dulu sebelum Donald Trump itu mereka tuh emang pernah sempat ada gitu loh, bersengketa sama Iran gitu. Tetapi tuh mereka kayak punya apa sih, solusinya gitu buat nyelesain gimana sih biar hubungan antar Iran sama Amerika Serikat tuh baik lagi gitu. Tetapi pas semenjak, dipimpin sama Trump, itu kayak gimana ya, bener-bener kayak nyari masalah terus aja gitu loh, kayak solusinya tuh malah nggak ada, yang ada tuh malah balik serangan terus gitu loh, kayak misalnya AS nyerang Iran, terus Iran nyerang AS, gitu aja terus sampai sekarang ya kan. Malah kalau nggak salah aku baca juga pas setelah dibunuhnya si jenderal petinggi militer Iran itu kan, terus kan Iran ngebales Amerika juga kan, Iran tuh kalau nggak salah nge nge apa sih, ngebom pangkalan militernya AS deh kalau nggak salah. Oh, oke. Menyinggung soal uh, penyerangan pangkalan militer Iran ya kan. Uh, Sebenarnya uh, itu tuh merupakan
salah satu upaya dari pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump untuk meningkatkan peluang dia agar bisa terpilih lagi pada pemilu AS kemarin. Terus juga akibat dari adanya serangan Amerika terhadap pangkalan militer Iran tersebut, hal tersebut menjadikan harga minyak dunia naik dan menyebabkan kematian lebih banyak pihak AS juga karena terjadi peperangan di pangkalan militer Iran tersebut. Dan akibat dari adanya peperangan tersebut yang menyebabkan harga minyak melonjak naik dan juga ya setidaknya berdampak lah kepada pendapat kalian tentang apa yang dilakukan oleh AS kepada Iran tersebut itu bagaimana? Maksudnya dari cara militer seperti itu yang dilakukan oleh AS itu seperti apa? Kalau misalkan sependek yang aku baca itu ya, si Amerika Serikat ini menyerang apa namanya? Dia kan membunuh siapa? Jenderal yang penting bagi Iran, yaitu Jenderal Qasim Soleimani. Nah, dia itu diserang waktu di Baghdad. Padahal dia itu pemimpin pasukan Quds. Katanya si ini dari Pentagon, yaitu militernya Amerika Serikat itu, ini kan pembunuhan ini perintah dari Donald Trump. Kenapa Donald Trump memerintahkan itu? Karena ada intelijennya si AS ini mengatakan bahwa si jenderal Iran ini ada apa ya? Ada kayak rencana buat melakukan serangan kepada Amerika. Jadinya untuk mencegah penyerangan tersebut, jadi kayak Donald Trump ini mengambil satu langkah ke depan gitu loh, biar belum diserang tapi dia menyerang duluan, mengantisipasi adanya penyerangan tersebut. Jadi dia menyerang duluan gitu. Gitu sih. Gimana kalau menurut kalian? Mungkin Dina ingin memberikan pendapatnya. Apa sih? Iya juga sih, benar juga. Apa tadi Vita bilang kalau misalnya Amerika Serikat tuh, bentar-bentar, aku lupa deh. Fit, boleh diulangi nggak bentar? Ya kan itu kayak langkah dari Amerika Serikat untuk apa ya? Sebelum diserang dia nyerang duluan gitu. Biar sebenarnya kata si Donald Trump ini kayak bukan mencari peperangan, tapi mencegah peperangan. Kata dia sih gitu. Tapi kan hal ini ya, kalau si Jenderal Qasim Soleimani kan cukup penting, nggak cuma bagi Iran, tapi bagi Timur Tengah juga. Makanya abis itu Irannya nggak terima, bisa aja dia melakukan balas dendam yang lebih parah. Gitu, Din. Gimana menurut kamu, Dina? Iya sih mungkin ya menurut aku juga mungkin kalau misalnya kita ngelihat dari kacamatanya Amerika, mungkin ini tuh sebagai kayak bentuk perlawanan diri mereka gitu loh, biar nggak diserang lagi gitu kan. Tetapi kalau menurut aku ya, kalau misalnya ngelihat dari respon-responnya masyarakat internasional ya, kayak banyak tuh masyarakat internasional tuh yang kagum dan apa sih, kayak sangat apa ya, ya pokoknya sangat kagum gitu loh sama si Jenderal Soleimani ini, karena dia tuh, apa sih, bener-bener yang dapat dikatakan dia tuh sebagai jenderal yang bener-bener dapat dicontoh gitu loh. Apa, soalnya dia juga kan, sangat berperan penting dalam ini, apa, perlawanan terhadap ISIS sama kelompok-kelompok teror di Suriah dan Irak gitu. Jadi ya kalau misalnya tergantung kita ngelihatnya juga sih, kalau misalnya kita ngelihatnya dari segi Amerika ya mungkin itu sebagai bentuk perlawanan dia gitu. Tetapi kalau misalnya kita lihatnya dari
kacamata internasional atau mungkin kacamatanya Iran, ya sebenarnya tuh enggak kayak gitu loh. Sebenarnya, si Jenderal Soleimani itu enggak, apa sih, nggak bakalan nggak bakalan nyerang AS gitu loh. Dia tuh malah membantu, membantu khususnya mungkin di kawasan Timur Tengah biar kelompok-kelompok teror itu biar nggak makin menyebar gitu. Nah, tapi mungkin AS-nya yang salah paham dan juga mungkin sebagai bentuk perlawanan diri tadi yang udah dijelasin sama Vita. Dari Nah, kita, silakan. Ya. nah itu kan ya, dari Amerika Serikatnya sendiri kan kayak menduga kalau si Jenderal Qasim ini dibalik serangan-serangan teroris gitu, jadinya dia kayak dalang dibalik teroris yang ada. Makanya langsung si AS ini langsung mengambil tindakan itu, membunuh si jenderal ini dengan cara-cara yang apa itulah, kayak caranya bukan cara yang baik gitulah. Soalnya kan dia menyerang si jenderal di Baghdad, di mana itu di sana yang terbunuh nggak cuma Jenderal Qasim sebagai pemimpin militernya Iran, tapi ada juga militer pentingnya Irak. Jadi selain memicu konflik dengan Iran, si AS ini juga secara tidak langsung memicu konflik dengan Irak karena ada salah satu militernya yang meninggal. Iya bener sih, soalnya juga apa sih, Jenderal Qasim Soleimani ini juga bener-bener sangat berpengaruh juga loh, kalau misal aku baca ya, kayak dia tuh bener-bener sangat berpengaruh juga sama dunia internasional tuh pokoknya bener-bener sangat terkagum lah sama dia, soalnya udah banyak gitu loh kayak, apa yang dia perbuat untuk mencegah atau melawan teror-teror yang ada di Timur Tengah gitu. Iya, bahkan si Jenderal Qasim Soleimani ini ada yang bilang itu seperti singa di palagan. Nah, apalagi waktu dengar si jenderal ini meninggal ya, terus kematiannya itu kayak jadi pukulan telak bagi Iran. Kayak sulit sulit ditemukan pengganti lah, karena prestasinya kayak belum ada yang bisa menandingi prestasinya dia, saking bagusnya performanya di dunia militer. Nah, apa alasan lain AS membunuh Jenderal Qasim ini, itu juga kayak, si AS ini kayak menuding bahwa Iran itu telah menyebabkan pasokan minyak dunia itu terpangkas hingga 5% gitu, yang waktu dia menyerang kilang minyak di Saudi gitu. Iya sih sebenarnya kalau menurut aku ya, naiknya harga minyak gitu, itu tuh nggak cuma salah Amerika aja sih sebenarnya, ini tuh naiknya minyak dunia itu juga disebabin tuh karena, adanya perang Iran sama Amerika ya kan, kayak, kenapa sih minyak bisa naik, ya bisa naik karena kan kalau misal negara lagi perang kan otomatis situasi negara juga jadi kacau nggak sih? Kayak, eee, jangankan buat produksi minyak gitu ataupun apa gitu yang berbau-bau dengan minyak, kayak kita mungkin keluar rumah aja takut gitu, apalagi ini buat memproduksi minyak. Alhasil kan, produksinya jadi tertunda, terus minyaknya juga akhirnya naik kan, akhirnya juga berdampak pada negara-negara yang memang sangat-sangat membutuhkan minyak. Nah iya, kemudian kan setelah kematiannya Jenderal Qasim Soleimani kan Iran kayak nggak terima, bahkan dia mengatakan akan membalas dendam yang lebih parah ke AS ini. Apalagi waktu saat terjadinya penyerangan ini kan si perjanjian tentang nuklir itu udah kayak nggak disepakati kan, Amerika telah meninggalkan perjanjian itu, jadinya kayak
si Iran ini kayak bebas lah mau memproduksi nuklir atau gimana pun gitu. Makanya dia itu setelah kejadian ini nggak lama kemudian ya, si Iran itu membalas serangan itu bahkan kayak lebih parah gitu ke pangkalan militer AS di Irak dengan meluncurkan apa namanya, rudal balistiknya itu loh. Ya benar sih, kayak pokoknya tuh, apa sih dampak dampak dari apa, adanya apa, perang antara Amerika Serikat dan Iran ini benar-benar sangat berpengaruh sih sama dunia. Jadi kayak apalagi khususnya buat negara-negara tetangganya Iran. Itu kayak apa sih, suasana di Iran tuh bener-bener yang lagi bener-bener memanas gitu. Kayak apa sih, akhirnya negara-negara juga takut gitu loh menahan dirinya untuk nggak melewati Iran dan sekitarnya gitu. Karena kan kalau kalau nggak salah ya aku sempat baca setelah setelah terbunuhnya Jenderal Qasim Soleimani ini kan akhirnya kan Iran ini ya agak apa sih, agak pokoknya dia bener-bener ini banget lah, bener-bener memperketat keamanannya gitu kan. Terus akhirnya juga ini, ada salah satu pesawat, mmm, dari Ukraina yang tertembak gitu. Dia nyangkanya itu tuh pesawatnya Amerika, tetapi malah pesawatnya Ukraina gitu kan. Ini tuh kayak bener-bener dampaknya juga nggak, dirasain juga bukan sama, masyarakat Iran sama Amerika Serikat aja, tetapi juga sama masyarakat dunia, khususnya mungkin negara-negara tetangganya Iran gitu. Dia akhirnya kan kayak yang nggak salah akhirnya jadi korban gitu. Nggak hanya minyak dunia aja yang naik gitu juga, tapi keselamatan dari masyarakat negara-negara tetangga juga jadi ancaman gitu, kayak jadi ya gitu deh, pokoknya jadi nggak ini deh, keselamatannya jadi terancam. Oke. Eh, Sebenarnya kan pada pembicaraan kita dari sebelumnya ini kan kita sempat menyinggung soal nuklir nih ya kan. Eh, Konflik antara Iran dan AS ini menunjukkan bahwasanya ancaman perang nuklir sebenarnya jauh lebih nyata daripada yang dibayangkan oleh banyak orang. Dan terus pada tahun 2018 US Nuclear Posture Review juga menempatkan Timur Tengah itu sebagai wilayah strategis yang sangat potensial bagi penggunaan senjata nuklir sebagai senjata taktis tersebut selain Eropa dan semenanjung Korea. Dan juga kekhawatiran dunia terhadap Iran yang mengembangkan senjata nuklirnya itu menjadi perhatian utama pada dunia internasional lebih dari dua dasawarsa. Menurut kalian kebijakan nuklir dari Iran ini menurut kalian seperti apa dan ancaman seperti apa yang bakal ditimbulkan kepada dunia gitu loh, dan gimana tanggapan kalian lah gitu terhadap kebijakan nuklir dari Iran ini, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Amerika dan negara lain gitu loh untuk mencegah Iran dapat mengembangkan nuklir ini untuk dijadikan sebagai alat perpecahan di dunia. Mungkin dari Dina atau Vita. Kalau menurut aku ya, kan tadi bahas tentang nuklir. Nah, setelah adanya banyak kekacauan konflik antara Amerika Serikat sama Iran, kan Iran katanya tidak mau lagi apa ya, tidak lagi menyetujui atau apa ya bahasanya, mengikutilah perjanjian tentang nuklir, sehingga dia kan kayak bebas tentang nuklir itu. Nah, dia bahkan akan mengancam apa ya, mengancam menyerang balik AS. Tapi si Donald Trump ini pernah bikin tweet ya di Twitter itu bahwa kalau misalnya Iran menyerang AS, maka AS akan menyerang balik. Jadi kalau kayak gitu ceritanya kan nanti konflik ini apa ya, susah berakhir karena saling menyerang terus. Nah, maka dari itu kan katanya si Iran kan udah nggak peduli mau gimana pun dia tetap kokoh akan menjalankan ini nuklirnya dia. Maka dari kayak komunitas internasional gitulah ya ikut
berupaya ikut menjaga kesepakatan nuklirnya tetap hidup. Karena kan kalau misalnya Iran tetap mengembangkan nuklir itu bahayanya nggak cuma buat kawasan Timur Tengah, tapi buat dunia internasional. Itu gimana kalau dari Dina sendiri? Apa sih kalau misalnya aku baca, kalau misalnya Iran tuh emang dia tuh punya sumber daya alam yang melimpah gitu buat sebagai salah satu apa sih, pokoknya buat nuklir gitulah, dia punya banyak sumber daya alamnya gitu kan. Nah, menurutku kalau misalnya dia sampai, nggak mengikuti kayak perjanjian nuklir ataupun apapun itu tuh bener-bener bakalan mengancam dunia internasional sih. Soalnya, eee, apalagi kalau nggak salah aku pernah baca, itu tuh sebelum Iran ikut perjanjian tuh, Iran tuh bener-bener kayak terus, apa, memproduksi nuklir itu gitu loh, terus memproduksi memproduksi terus, dan yang di mana itu tuh nanti bakal membahayakan gitu loh, kayak apalagi kalau misalnya contohnya uji coba gitu. Nah, ya emang sih awal niatannya mungkin mereka uji coba, tetapi kalau misalnya nanti akhirnya malah kena, orang lain atau gimana gitu kan, akhirnya nanti juga malah berbuntut panjang gitu, malah akhirnya nanti malah, bersengketalah sama negara lain gitu. Jadi menurut aku, dengan adanya Iran ikut perjanjian itu tuh bener-bener sangat penting banget sih, kayak gimana sih harusnya, respon dari dunia internasional ataupun Amerika gitu. Kalau menurut aku seharusnya seharusnya mereka tuh, ya itu mengajak Iran kayak, membuat perjanjian itu. Maksudku perjanjian yang udah dibuat Iran sama Amerika sama Inggris sama Cina, Perancis, Jerman, dan Rusia itu menurutku lebih lagi sih, lebih ditingkatkan lagi, apa ya, lebih diperhatikan lagi gitu loh. Apalagi juga kan dengan adanya perjanjian ini juga lumayan menguntungkan Iran gitu, apalagi kan kalau nggak salah ya kalau misalnya, negara-negara yang punya nuklir kalau misalnya dia menyalahgunakan itu kan mereka juga dapat sanksinya gitu kan. Nah, kalau misalnya Iran ikut perjanjian itu kan jelas akan mengurangi sanksi yang akan diterima Iran gitu kan. Kalau misalnya Iran nggak ikut, pasti kan sanksinya tuh bakalan besar banget gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya ada perjanjian ini kan, sanksi sanksi yang diberikan Iran jadi berkurang karena Iran mungkin dapat masukan dari beberapa negara-negara yang ikut dalam perjanjian tersebut, harus seperti ini, seperti itu, gitu kan. Terus juga, apa sih, masyarakat sekitar, khususnya negara-negara tetangga juga jadi nggak terancam gitu keselamatan mereka karena, Iran tuh sudah dibatasi gitu untuk penggunaan nuklir dan juga produksinya gitu. Mungkin Iran hanya boleh memproduksi pada saat-saat tertentu saja gitu, nggak kayak waktu dulu kayak mereka hampir sering banget gitu memproduksi nuklir. Oke, mungkin Vita mau nambahin sesuatu. Iya, nambahin dikit sih. Makanya kan setelah terbunuhnya Jenderal Qasim Soleimani ini kan kayak jadi kepentingan bersama itu jadi hancur gitu kan. Makanya yang kayak Kanselir Jerman, Presiden Prancis, terus Perdana Menteri Inggris tuh kayak bersama-sama menyatakan dan mendesak Iran untuk meninggalkan langkah yang bertentangan dengan kesepakatan nuklir supaya Iran tidak membabi buta tentang nuklir ini dan membahayakan kawasan. Bahkan kelompok-kelompok ini tuh kayak komunitas ini berunding gitu dan siap untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian kawasan ini. Bahkan komunitas ini juga
sempat mengundang Menlu Iran ya untuk datang di mana ini Uni Eropa untuk berdiskusi tentang kesepakatan nuklir dan cara untuk meredakan krisis tentang Soleimani ini, karena apa ya, emang iya terbunuhnya Soleimani ini sangat berdampak bagi Iran dan juga dunia internasional. Tapi kan kalau Iran masih meratapi kematiannya Soleimani ini kan kayak nggak akan ada habisnya, apalagi kalau serangan balas dendam dilakukan ke AS balas dendam lagi, terus Iran balas dendam lagi, maka kayak dekat-dekat ini tuh kayak Iran sama AS tuh sulit untuk berdamai gitu, masih terjadi konflik meskipun dunia internasional itu udah kayak ikut campur, tapi tetap aja masih sulit gitu sih. Oke, berdasarkan apa yang sudah teman-teman tadi sampaikan, mau bagaimanapun juga kan sekarang ancaman perang nuklir ini kan bakal tetap membayangi dan mengancam eksistensi umat manusia selama senjata nuklir ini masih menjadi bagian dari strategi pertahanan negara-negara, khususnya negara-negara besar yang ada di dunia lah gitu. Dan juga konflik AS dan Iran ini bukanlah kasus yang eksklusif. Pola hubungan syarat konflik juga muncul di kawasan-kawasan lain seperti di Asia Selatan maupun di semenanjung Korea. Dan menurut kalian nih, dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik antara AS dan Iran ini bagi Indonesia apa? Dan bagaimana seharusnya Indonesia menyikapi dan memposisikan diri terhadap adanya konflik antara Iran dan AS ini? Silakan teman-teman. Mungkin kalau misalnya dampak bagi Indonesia mungkin lebih ke dampak ekonomi mungkin ya. Kayak apa, khususnya mungkin minyak, kayak apalagi Indonesia tuh bener-bener sangat membutuhkan minyak sekali sih. Dan kalau misalnya harga minyaknya naik, itu bener-bener apa ya, bener-bener ini sih, bener-bener merugikan masyarakat juga, apa, kayak masyarakat juga akhirnya kan jadi beli bahan bakar jadi mahal gitu kan. Mungkin lebih ke situ mungkin ya. Terus kalau misalnya mungkin menurut aku kalau posisinya Indonesia itu mungkin netral aja kali ya. Karena juga nggak bisa memihak, karena juga kita di sini tuh nggak bisa ngelihat mana yang benar gitu, antara Iran sama Amerika gitu. Soalnya beritanya juga kayak simpang siur gitu loh gitu. Jadi kita juga nggak bisa menempatkan kayak kita tuh berpihak ke Iran atau berpihak ke Amerika Serikat gitu. Ya menurut aku posisi Indonesia netral aja sih gitu. Mungkin sebagai penengah gitu mungkin. Mungkin Vita ada pendapat lain. Sepertinya udah cukup, Din. Kembalikan ke moderator aja. Oke, aku mau nambahin dikit yang tentang bagaimana Indonesia seharusnya memposisikan diri terhadap adanya konflik ini. Menurut aku sih minimnya keterlibatan Indonesia di politik Timur Tengah ini juga mengikuti arahan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Di bawah kebijakan ini, negara kepulauan terbesar selalu memprioritaskan isu-isu domestik sambil secara aktif dan mempromosikan perdamaian dunia. Terus juga Indonesia menjadi bagian dari penjaga perdamaian internasional untuk menjaga perdamaian dunia. Terus juga kebijakan luar negeri Indonesia selalu mengutamakan pendekatan diplomasi yang mendukung perdamaian. Hal ini juga dapat dilihat dari sikap Indonesia terhadap ekspansi Israel di wilayah tepi barat. Mungkin ini aja sih yang maksudnya yang kita diskusiin malam ini tentang konflik Iran dan AS. Mungkin dari teman-teman ada tambahan lain sebelum kita tutup pembicaraan pada malam hari ini. Kalau dari aku cukup. Kita ada tambahan? Dari aku juga cukup. Oke. Baik.
sampailah kita pada penghujung acara pada malam hari ini, pada pembicara malam ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bersedia untuk menyampaikan pengetahuan dan opininya tentang konflik antara Iran dan AS. Semoga dari adanya obrolan kita pada malam hari ini dapat menambah pengetahuan kita dan kalian semua yang mendengarkan podcast kita pada malam hari ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.